Apa kehendak Bapa? Kita harus mendudukan Yesus sebagai utusan. Inilah kehendak Bapa ya. Yohanes 6. Yohanes 6 29. Mari kita baca sama-sama. Apa sih kehendak 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus Kristus Paman. Jelas kan? Itulah yang diinginkan oleh Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal. Itu saya sudah lakukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan Yesus Tuhan. Tidak. Ada guru saya, ada guru saya. Jangan loncat. Tidak boleh loncat. Tunggu dulu, ada guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Gurunda. Iya, ini ada percaya perkara untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus sebagai apa? Itu. Oke. Baik, mohon izin Bang Philips, salam kenal Bang. Abang, selamat jumpa kembali lagi Bang di ruang Bang Dalbo. Lama ini jumpa dengan Abang lagi. Hormat, semoga sehat Abang dengan keluarga. Amin, amin. Ini Bang, kalau percaya kepada Yesus sebagai kunci keselamatan, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, janganlah kamu percaya. Itu perintah Yesus. Jadi perintahnya, kalau ada yang mengaku di padang gurun bertemu dengan Mesias, di dalam bilik mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesusnya jangan percaya. Nah, kalau menjadikan Yesus ini sebagai jalan keselamatan, ketika beliau menasihatkan kepada muridnya, jangan kamu percaya bila ada yang berkata Mesias di padang gurun dalam bilik, maka sejatinya murid-murid ini percaya atau tidak percaya Bang kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Bang, menurut saya ya, apa yang saya pahami sesuai dengan apa yang saya baca, saya dengar, tetap ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing Bang. Siap. Iya, sejatinya berdasarkan nasihat itu murid yang setia percaya atau murid yang tidak setia yang percaya. Karena di situ kan perintahnya jelas, jangan percaya. Murid yang setia tidak akan percaya. Kalau saudara mengatakan ada yang percaya, ada yang tidak percaya, berarti yang tidak percaya ini, maksud saya yang mendengarkan Yesus ini untuk tidak percaya, itu mereka yang diselamatkan. Artinya mereka yang tidak disesatkan oleh orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Akan tetapi, ketika ada orang yang datang mengaku aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, lalu murid Yesus itu percaya, berarti murid Yesus ini menggenapi ucapan Yesus bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan ini adalah murid Yesus. Artinya ada dua kelompok. Yang pertama, yang mendengarkan nasihat Yesus tidak akan percaya kepada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sedangkan orang yang disesatkan sama Kristus melalui utusannya yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, akan percaya kepada pemberitaan utusan Kristus palsu tersebut. Nah, kalau abang sendiri saya lihat ada pada kelompok yang kedua, yaitu lahirnya Kristen, pengikut Kristus, karena adanya orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Yahudi, Yudaism, dalam hal ini murid Yesus, tidak nyebrang menjadi Kristen, karena mereka tidak percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus yang memberitakan bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, jadi kalau berkata percaya tidak percaya diselamatkan, maka orang Kristen akan berujung kepada kekecewaan. Kenapa?
Karena yang dipercayai oleh Kristen justru oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus. Akibat dari dia bertemu dengan Mesias atau Kristus palsu ini, lahirlah agama Kristen. Seperti itu pemahaman saya, Bang. Silakan. Iya, makasih Bang Suma untuk informasinya. Ya, saya secara pribadi juga tidak akan mendebatkan atau meragukan kalau meragukan saya tidak punya hak, apalagi mendebatkan apa yang Abang sampaikan, karena dari awal saya sudah sampaikan bahwa tetap ada yang pro dan ada yang kontra, tergantung materi atau agenda apa atau penyampaian apa yang ingin kita sampaikan. Jadi bagi saya tidak bisa berkomentar sebagaimana yang Abang sampaikan, begitu Abang. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai ada yang terluka menurut saya. Kasih. Iya, inilah Islam, Bang. Islam itu jelas dikatakan waqulil haq. Semua ajaran yang benar itu datangnya dari Allah. Maka ajaran benar ini, kalau kita mengasihi kepada sesama manusia, harus kita ajarkan meskipun pahit. Meski kita sampaikan meskipun melukai. Karena apa? Karena kasih. Lukanya seseorang di atas muka bumi ini demi keselamatannya di kehidupan kekal itu nggak apa-apa. Itulah Islam. Jadi Islam diperintahkan mendudukkan yang hak dan mendudukkan kemudian yang batil. Batil tetaplah batil, hak tetaplah hak. Maka hak itu akan pasti mengalahkan yang batil. Maka kalau kita cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada manusia, mengasihi sesama, maka yang hak harus kita sampaikan. Dan yang batil pun harus kita sampaikan. Itulah agama Islam. Jadi yang benar tidak abu-abu. Yang batil pun tak abu-abu. Makanya saya mengatakan kalau saudara Kristen ini percaya kepada pemberitaan Bible dan mendudukkan Yesus di dalamnya sebagai tokoh sentral, maka mustahil mereka akan bertahan di agama Kristen. Kenapa? Bagi orang-orang Yahudi yang disebut Helal bin Zakar atau bintang timur itu adalah sibilisis. Tapi di ufuk yang berbeda, bintang timur bagi orang Kristen justru Tuhan. Ini fakta, ini real, ini fenomena yang ada. Sebagai umat Islam yang menjadi saksi di antara dua kelompok ini, ya hanya bisa mengatakan ada yang pengikut Helal bin Zakar yang kemudian mencoba untuk menyamai Tuhan, mencoba untuk menyetarai Tuhan, mencoba untuk menyeimbangi Tuhan, mencoba untuk mengkudeta Tuhan. Di dalam kaidah pengajaran Yudaism, mereka menyebutnya Helal bin Zakar atau sang bintang fajar atau sang bintang timur. Tapi hal ini justru menjadi sembahan di Kristen. Ketika ada sosok oknum yang datang, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Orang-orang barat menyambutnya sebagai sembahan. Tapi bagi orang timur, itu adalah Lucifer, iblis. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Makanya kembali kepada latar belakang pengajaran Yesus kepada muridnya. Ketika Yesus mengatakan jika ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin akibat dari mukjizat tersebut orang takjub, orang kagum. Sehingga orang-orang yang takjub dan kagum ini akan disesatkan oleh Mesias palsu dan nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, akan datang. Dan dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan.
Kalau orang-orang pilihan saja bisa disesatkan mereka, si Mesias dan nabinya, bagaimana dengan orang awam? Hanya dengan modal kamu dijamin keselamatan, kamu dijamin masuk surga. Begitu mati surga, begitu mati surga. Hanya dengan modal seperti itu, orang yang lemah akal pasti percaya. Sayangnya Yesus pernah berkata, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sayangnya Yesus pernah berkata, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa mereka ini? Orang yang sampai level makrifat. Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Dengan memakai nama Yesus. Loh kok makrifatnya udah hebat kali. Tapi kok diusir? Kenapa? Karena sejatinya mereka melakukan prosesi keagamaan, konsep ketuhanan, konsep kitab suci, konsep kenabian, kerasulan, semua merujuk kepada ajaran Kristus palsu, bukan kepada yang asli. Kalau yang asli, maka cerminannya pasti mengajarkan menjadi seorang yang soleh. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti harus menjadi orang soleh kalau ingin diselamatkan oleh Tuhan. Demikian, silakan. Izin ya. Saya tadi saya tadi tertarik dengan perkataan Bang Suma bahwa memang Yahudi tidak percaya, walaupun memang dalam hal ini kita sudah keluar dari konteks pembahasan, tapi tidak apa-apa ya, kita refreshing saja dulu dengan Bang Suma. Saya tertarik dengan tadi Bang Suma katakan itu Yahudi memang tidak percaya dengan Yesus. Karena yang kita bahas dari tadi tentang lebih cenderung ke hukumnya Yesus, yaitu hukum kasih, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, dalam hal ini saya tertarik dengan perkataan tadi, memang Yahudi tidak percaya. Nah, di dalam hukum Taurat itu sampai hari ini kan Yahudi masih berpegang teguh kepada kitab Tanakh mereka. Yang tadi kita bahas sebelum Bang Suma sampai itu ya. Di sini ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa, darah balas darah. Nah, ini yang dipegang sampai hari ini Yahudi. Nah, dan tadi juga saya tertarik dengan Bang Suma katakan ada satu kesalahan ketika kita percaya dengan yang mengaku berjumpa di padang gurun, yaitu seorang nabi. Nah, dan jadi concern saya di sini, kalau saya masih berperang di dalam, masih berpegang teguh dalam kitab Yahudi atau kepercayaan Yahudi atau hukum Taurat, maka di sana akan terjadi perang karena tidak ada hukum kasih. Akan terjadi peperangan yang hebat. Ada perampasan aset negara sampai hari ini. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya dengan Yesus. Kalau mungkin Yahudi percaya dengan Yesus, hari ini Palestina juga tidak akan ada perang karena ada hukum kasih. Tapi karena Yahudi tidak percaya dengan orang yang berjumpa di padang gurun, maka terjadi pembantaian di sana. Karena mereka masih percaya dengan hukum Taurat, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa balas nyawa. Itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, menurut Abang, manakah yang lebih baik? Tidak percaya dengan Yesus atau percaya dengan Yahudi? Mohon pencerahan. Iya, saudara. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kita susun pekerjaan yang Yesus lakukan dari sejak dia dilahirkan ke dunia sampai kemudian dia diangkat ke langit, tidak ada pekerjaan Yesus
yang akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Tidak ada. Kenapa? Sederhana untuk mengetahui itu. Kata Yesus mengasihi Elohim. Itu hukum utama. Hukum terutama mengasihi Elohim. Penjabarannya kalau kita mengasihi Elohim adalah mentaati, mengikuti, menuruti, runut, tertuntun, terbimbing di dalam menjalankan kemudian hubungannya dengan Elohim. Artinya rujukannya ke kitab Tanakh, bukan ke surat-surat Paulus yang membebaskan manusia dari segala perintah aturan Tuhan. Kata Yesus, hukum terutama dan utama adalah mengasihi Elohim. Kalau mengasihi Elohim berarti tunduk berserah diri kepada apa yang diinginkan oleh Elohim. Apa yang diinginkan oleh Elohim adalah apa yang tertuang di dalam kitab Tanakhnya Yahudi. Karena Elohim awal kali menyatakan diri setelah dari nabi-nabi besar terdahulu itu kepada ke-12 suku Bani Israel, Bani Yakub. Maka ketetapannya kemudian mengasihi Elohim tertuang di dalam Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi Elohim, maka dengarkan dengan setia, lakukan apa yang menjadi tuntunan, perintah, larangan yang ada di dalamnya. Jika kasih kepada Elohim, Yosua 22 nomor 5. Harus melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu baru masuk dalam kategori mengasihi Elohim. Dalam hal ini, Kristen sudah nggak lolos. Makanya Yesus berkata dalam Matius 23, nomor 2, nomor 3, orang Yahudi dan orang Farisi ahli kitab sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah semua apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Loh, kok kenapa bisa? Murid bertanya, kenapa bisa kami tidak mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, wahai guru? Kata Yesus, sebab mereka berkata tentang kitab Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Nah, kalau saya sebagai Muslim, saya pun bisa berkata, jangan mengikuti orang Kristen. Kenapa? Mereka mengambil terjemahan kitab Taurat, tapi cuma sebagai aksesoris. Mereka tidak mempraktekkan. Malah mereka membantai Taurat itu. Itu yang pertama. Lalu kata Yesus, hukum kedua apa? Mengasihi sesama manusia. Apa implementasi kemudian mengasihi sesama manusia? Yesus terangkan tuh. Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Dan mengajarkan kepada orang lain. Dan mengajarkan kepada orang lain. Baik buruknya ajaranmu terhadap orang lain, menandakan engkau mengasihi atau tidak mengasihi. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling cilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, artinya menyesatkan orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat. Apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kasihnya di mana? Akan tetapi sebaliknya, ini kasihnya. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan alias menjaga hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit alias surga. Jelas kok itu? Jadi submateri pengajaran Yesus sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel adalah mengasihi. Mengasihi dalam tataran kasih hukum utama dan terutama, dan mengasihi dalam tataran hukum kedua, mengasihi sama manusia. Implementasi dari kedua hukum itu adalah hukum Taurat, bukan yang lain. Bagaimana mungkin dikatakan kasih kepada anak-anak kita? Masih bayi kita sudah mengajarkan mereka menyembah kepada Tuhan saingan. Tuhan saingannya, Tuhannya Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Anak-anak kita bimbing mereka untuk memperkenalkan,
menyatakan iman, kepercayaan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi terkutuk, lalu menebuskan dosa-dosa mereka. Ini yang disebut kasih? Tidak. Itu membunuh, itu keji terhadap anak keturunan kita. Karena mengajarkan mereka menghilangkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Kita ngaku-ngaku pengikutnya, tapi kita menghilangkan itu. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka menteorikan, tapi tidak mempraktekkan. Lah bedanya dengan Kristen apa? Maka kami Islam melihat dari sudut pandang keagamaan, Kristen ini enggak lolos dua-duanya. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi manusia. Tetapi mereka memandang indah pekerjaan-pekerjaan mereka. Seakan-akan mereka ini orang suci, orang kudus. Padahal yang disebut kudus adalah mereka yang taat, runut menjalankan perintah Elohim. Yang dikatakan kudus adalah mereka yang setia menjalankan hukum Elohim, hukum Tanakh, lalu mengajarkan keturunannya pun hal yang sama. Apakah ini terjadi pada orang Kristen? Tidak. Justru tidak sama sekali. Makanya Yesus mewanti-wanti. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang ini yang mana? Kristus yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Islam tidak pengikut Kristus, Buddha, Hindu tidak pengikut Kristus. Hanya Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya sekarang ini adalah, di era digital, di era serba canggih, di era manusia sudah pada pintar dan cerdas, bisa mendeteksi Kristen ini ikut Kristus yang mana? Kristus yang datang bersungut-sungut, berdoa semalam-malaman kepada Elohim, atau Kristus yang dengan sombongnya mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakteristik daripada Yesus yang hanya berkata menurut firman Tuhan, yang hanya melakukan hanya firman Tuhan, lantas mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan karakter yang muncul keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakter Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Murid yang keluar dari Israel, murid yang pergi kepada serigala, murid yang keluar daripada domba-domba Yakub, mereka lah murid yang terjerat di dalam tipu daya Kristus palsu tersebut. Karena Yesus mengatakan, Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24:24. Jadi kalau ada dikatakan keselamatan itu dari Yahudi, Yahudi yang mana yang ngajarin ente? Yahudi yang menerima pemberitaan Kristus di padang gurun. Oh, tunggu dulu. Yesus meminta kepada muridnya waspada kepada oknum yang mengaku Kristus. Nah itu bang, itu yang perlu saya jelaskan. Bahwa yang disebut kasih, atiullah wa atiur rasul, bukan kemudian melanggar semua perintah Allah. Makanya di dalam Matius 24, Yesus mengatakan di data nomor 15-nya, jelas itu. Jika apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel. Saya ulang, Matius 24 nomor 15. Apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Pembinasa keji ini duduk di tempat kudus, artinya dia memiliki posisi tinggi. Seperti rasul, seperti nabi, seperti Mesias, seperti raja. Duduk di situ seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Dia akan memutarbalikkan hukum yang maha tinggi. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakannya benar. Inilah yang terjadi hari ini. Pembinasa keji itu duduk dan diberi gelar rasul, tempat yang kudus. Rasul itu tempat kudus, padahal dia adalah pembinasa keji. Dia akan memutarbalikkan fakta, hukum-hukum yang datang dari Elohim, diobrak-abriknya. Dikatakannya hancur, dikatakannya sampah, dikatakannya itu adalah taimeong, dikatakannya itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah Kristus, itulah dia. Padahal Yesus diutus, inilah anakku, kepadanya aku berkenan.
barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak percaya mati dalam dosa. Yesus mengatakan, "Hai, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, jangan kau percaya." Orang yang percaya kepada Yesus akan mendengarkan itu. Maka 1 orang, 2 orang, 3 orang, berjuta orang datang mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak akan goyah. Dia akan tetap percaya kepada Yesus untuk tidak percaya kepada mereka yang mengaku bertemu Kristus itu. Begitulah umat Islam. Ketika ada murtadin mengaku umroh, mengaku sholat tahajud, bertemu Yesus, kami cuma tersenyum. Bro, di dalam Al-Quran itu palsu. Di dalam Bible pun Yesus mengatakan jangan percaya, itu palsu. Sebab kalau aku yang datang akan diiringi oleh tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu wajib mutlak menyertai aku ketika aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, hanya modal congor, ngaku aku, jangan kamu percaya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada tema tadi, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Kasih itu adalah taat kepada ajaran Elohim dan taat kepada ajaran Musa dan Yesus alias Isa dalam Islam. Demikian. Silakan. Bang Mayor. Luar biasa itu. Luar biasa. Lanjut. Hebat, dahsyat ya. Ya, saya juga tidak bisa membantah ya ceramah dari Bang Suma. Ya, karena namanya juga ceramah ya seperti itu. Tapi yang tadi saya tanyakan belum dijawab. Ya, Bang Suma sudah dakwah tapi pertanyaan mungkin sudah kelewat ya. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Ya, tadi saya bertanya, Iya. manakah yang lebih baik? Kita percaya kepada orang yang bertemu seperti Bang Suma bilang tadi di padang gurun yang mengajarkan tentang kasih, atau kita percaya kepada Yahudi yang mengajarkan perang sampai hari ini? Itu pertanyaan saya, Bang. Tapi Abang sudah ceramah panjang. Oke. Ya. Baik, Bang. Jadi gini, saudara. Manakah lebih percaya kepada Yahudi? Ini satu hal yang menarik. Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan bukan untuk disiarkan. Orang Yahudi diikat oleh tali akidah. Apa itu? Hukum yang datang kepada mereka tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kemudian kepada Bani Israel tidak diberikan Elohim kepada bangsa yang lain. Makanya kalau merujuk kepada pengakuan, merujuk kepada hal yang ada di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka perang dan seterusnya, itu Tuhan sudah nubuatkan, makanya mereka ditinggalkan. Kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain. Israel akan menjadi puing-puing yang ditinggal. Itu yang terjadi, itu hukuman bagi mereka. Bukan masalah percaya mereka harus jadi Yahudi juga, menjadi Israel juga, tidak. Justru apa yang dicerminkan hari ini, upah dari penolakan mereka kepada Yesus. Mereka menanggalkan Mesias yang datang kepada mereka, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Taurat. Tapi mereka sombong, mereka angkuh. Maka mereka punya kerajaan dialihkan, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu ucapan Yesus. Sama di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kerajaanmu sudah diambil, diberikan kepada seorang rasul yang aku utus kepadamu untuk mengajarkan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kata Yesus sama. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu? Memuji, menggaungkan asma pencipta langit dan bumi siang dan malam 24 jam. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi datang bersujud di hadapan pencipta langit dan bumi. Itu buah.
dari kerajaan Elohim. Ajaran para nabi, tauhid satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Tidak kemudian bersekutu dengan makhluk, dengan roh, dengan apapun itu. Itu buah dari kerajaan Elohim. Mengajarkan sujud, beribadah, mengumandangkan kesucian, ketahbisan, kemudian ketahiran kepada pencipta. Itu buah-buahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dilakukan oleh buah-buah dari kerajaan Elohim. Memang dikatakan memang betul di dalam Lukas 1 nomor 33. Dia ini adalah Yesus, seorang yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yesus adalah raja bagi Yakub untuk selama-lamanya. Tapi ketika raja itu datang, apa yang dikatakan? Engkau tidak akan menyembah lagi Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Karena akan diberikan kerajaan ini kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tongkat estafet kerajaan itu diserahkan dari Bani Ishak ke Bani Ismail, bukan ke Bani yang lain. Bukan kepatikan, bukan. Makanya pola Timur Tengah ketika mereka menjadi bangsa pilihan Elohim, itu tidak bisa dilepaskan. Apa yang dilakukan Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga Nabi Yesus masih bertumpuh kepada kaidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang kemudian disebut Allah dalam Islam, disebut Hasem dalam tataran pengajaran Yudaism. Dan mereka mengakui nabi-nabi yang datang di antara kelompok-kelompok atau umat-umat masing-masing. Itu fakta, itu real. Sehingga ketika ada terjadi, mana yang Anda percaya? Yerusalem, orang-orang Israel, kami tidak percaya. Kenapa? Mereka adalah keturunan ular beludak. Apa yang mereka rasakan hari ini, itu timbal balik dari apa yang Tuhan katakan dan nubuatkan di dalam Ulangan 1. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada mereka sampai mereka ditinggal. Anda baca Ulangan 1, satu perikop semuanya, dari data nomor 1 sampai selesai, Anda akan menemukan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Sampai ayat 1 sampai ayat 46. Murka semurka-murkanya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang ini, angkatan jadi akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yufan. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya, hanya kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakkan kakinya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Elohim. Sumpah-sumpahnya itu jelas terarah kepada Bani Israel. Anda boleh baca di sana bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Itu jelas itu. Begitu juga dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dirunutkan semuanya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Yehezkiel 5, nomor 13, nomor 14, nomor 12. Tuhan murka. Sepertiga dari mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Tidak disatukan lagi mereka itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Maka Yesus berkata, orang banyak ini yang tidak taat kepada hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang Anda percaya? Israel yang sedang peperangan sekarang, atau orang yang menjadi saksi seperti murid-murid Yesus dan seterusnya? Tunggu dulu. Bani Israel didatangkan nabi, didatangkan kitab kepada mereka. Mereka jaga? Enggak. Mereka terima? Enggak juga. Lalu Kristen ini siapa? Dia adalah buah dari kerajaan yang lain. Itu yang tadi yang saya katakan. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kerajaannya berbeda. Kenapa? Karena jelas di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, ajaran-ajaran Elohim yang datang kepada Bani Yakub, yang datang kepada Bani Israel, tidak sedikit pun diberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau saya simpulkan 10 detik, jadi kalau Anda mengatakan kami pengikut Kristus, itu adalah seorang penyesat yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan bangsa ini seakan-akan menjadi pengikut para nabi Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah bangsa yang sudah dikutuki oleh Tuhan. Saya kira begitu. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, berarti dalam dua nomor ini
Nomor 1, bertemu dengan Yesus yang mengajarkan tentang kasih. Nomor 2, ya mengikuti ajaran Yahudi atau Taurat ini yang berarti perang. Masih lebih baik saya pilih yang nomor 1 ya, Bang Sumaya. Tidak ada pilihan, Bung. Tidak ada pilihan. Kenapa? Kalau hidup kan punya pilihan, Bung. Iya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Kalau abang hidup tidak punya pilihan kan jadi rincu nantinya. Masalahnya bukan di situ, saudara. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, kita ini bukan Bani Israel. Maka pilihan terakhir adalah Bani Ismail. Jadi pertanyaan saya ya, kalau jadi saya, abang kasih masukan lah. Iya. Kalau jadi saya, yang abang kasih masukan sama saya, mana yang saya harus pilih dari kedua pemahaman ini? Ikut Yesus mengajarkan kasih atau saya ikut Yahudi mengajarkan perang? Mana yang abang suggest kepada saya? Kalau saya ikut Yesus mengajarkan kasih, itu pasti. Oke, makasih. Nah, sekarang kasih yang dimaksud Yesus itu masuk nggak di Kristen? Yang pertama yang saya uraikan tadi, kasih itu taat kepada Elohim. Kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada Elohim. Itu terjadi nggak di Kristen? Sedangkan dua pilihan ini yang Anda maksud, mengikuti kasih yang justru menghantam semua sendi-sendi pengajaran Elohim. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda kasih kepada manusia, Anda tidak mungkin mengajarkan anak keturunan Anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Di mana itu bisa saya dapatkan dalilnya? Di dalam Yohanes 16, nomor 14, nomor 13. Yesus di dalam Yohanes 14, nomor 16, nomor 26. Apa yang diindikasikan Yesus itu? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan, agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Apabila seorang penolong lain itu datang, dialah yang akan mengajarkan kalian segala hukum, segala ketetapan, segala perintah, segala hal yang terkait dengan penginsapan dunia akan dosa. Dan ciri roh kebenaran yang datang setelahku, kata Yesus, adalah 1, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. 2, dia akan memuliakan aku. Dari sini Anda bisa mengoreksi diri. Dari sini Anda bisa introspeksi diri. Dari sini Anda bisa bercermin. Apakah keyakinan Anda ini keyakinan yang memuliakan Yesus, atau justru menghinakan Yesus seakan-akan memuliakan? Ingat sekali lagi, Yohanes 16 nomor 14, seharusnya dari nomor 7 sampai nomor 16, tapi fokus ke nomor 14-nya dan 15-nya, 13 dan 14-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa yang siang malam kemudian menolak Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditelanjangin, Yesus kemudian dihantam balok dari belakang, yang kemudian ditombak, yang kemudian digantung, yang dikutuk. Siapa yang siang malam untuk tidak mengajarkan hal tersebut? Kami. Roh kebenaran itu ketika datang akan memuliakan aku. Kami tidak terima Yesus kami itu ditonjok, ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, dikutuk, dijadikan tumbal untuk nebus dosa-dosa kalian. Kami nggak rela, kami nggak rida itu. Tapi kalau orang Kristen, jangan ditanya, siapa yang diludahin? Yahudi. Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang ditelanjangin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diseret di tengah orang banyak? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang mati tergantung? Yesus. Itu memuliakan. Anda pada koridor memuliakan. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh yang memuliakan Yesus. Padahal ada dua pilihan. Yesus disalibkan atau Yesus diselamatkan. Yesus dikutuk atau Yesus diberkati. Yesus yang jadi pengkhianat atau Yesus yang dikhianati. Sedangkan polanya jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia
yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, di mana tertulis? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22-23. Apa itu? Jika ada seorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Tidak. Lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, kau salib dia. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada sama sekali. Yesusku manusia suci, Yesusku manusia mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Seorang yang suci kemudian dikutuk, dipertontonkan seperti maling, itu mustahil. Tapi bukan itu jadi poinnya. Poinnya kemudian adalah, apabila roh kebenaran itu datang yang kuminta kepada Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian tidak memuliakan, bahkan jauh terperosok ke dalam jurang kesesatan. Apa itu? Anda melantik manusia yang tadinya siang malam bersungut-sungut, bersujud, menghibah, mengharapkan keselamatan dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kalian lantik dia naik setinggi-tingginya, setara dengan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Kalian telah menghinakan dia di hadapan Tuhannya. Makanya dia mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang dengan pura-pura memakai namaku. Pura-pura memakai gelarku Kristus. Ya. Tapi dia hanya menyesatkan banyak manusia. Jadi coba renungkan kepada saudara, apakah Anda memuliakan Yesus atau justru Anda menghinakan beliau? Silakan. Kalau secara pribadi sih saya yakin saya memuliakan Tuhan saya dengan kehidupan buah-buah roh saya. Jadi mungkin itu secara pribadi ya. Kalau masuk dalam keagamaan ya, saya juga tidak tahu dengan agama Islam apa juga memuliakan Islam. Karena di sisi yang lain juga banyak Islam juga jatuh dalam dosa. Jadi tergantung individu ya Bang ya. Ya, tapi saya berterima kasih atas suggestion dari Bang Suma. Saya ambil nomor 1 lah ya tentang kasih itu. Dan biarlah Galatia 5 ayat 22 ini menjadi pegangan saya tentang buah-buah roh ya. Terima kasih Bang. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas jawabannya, atas pilihannya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman. Karena ini hujan keras Bang Suma di sini. Jadi memang agak repot saya. Ya. Siap Bang, siap. Agak repot. Terima kasih ya sudah kasih suggestion. Perjumpaan yang baik kita semua. Room ini dari tadi pagi kita semua diberkati dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi yang luar biasa. Jadi intinya ini saya sudah dapat bahwa dengan iman saya, ya saya percaya kepada Yesus. Dengan iman juga Bang Suma, ya terima kasih sudah memberi pencerahan. Implementasinya kayak Bang Suma tadi katakan tentang implementasi yang harus dilakukan. Dan saya percaya biar Galatia 5 ayat 22 ini menjadi berkat untuk saya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Bung. Sehat selalu Bang untuk pencerahan-pencerahannya. Siap, makasih. Luar biasa. Makasih. Ya, dahsyat hebat. Buat Bang Dablo. Bang Dablo kemana ini? Siap. Iya, luar biasa Bang. Iya, dahsyat. Ini kita sudah dari tadi pagi di sini yang Bang Dablo ya. Sama Bang Philip juga, ada Bang Tiger. Masih ada 2 teman saya Kristen juga di sini. Saya mau jemput anak Bang dari sekolah 11:30. Ya. Siap. Nanti ketika balik dari sekolah izin untuk ditarik naik lagi ya Bang ya. Siap. Oke. Buat Bang Filipus dan juga Abang Tiger, selamat bersilaturahmi untuk menambah wawasan dalam narasi beragama. Terima kasih Bang. Terima kasih. Bang Dablo, saya mau loncat atau diturunin? Terserah Bang. Mau pakai turunin aja lah. Siap. Supaya terima kasih Bang ya, sehat-sehat selalu bersama keluarga ya.
Datang dijemput, pulang juga diantar. Oke, siap. Yang kayak kamu tadi kan? Siap. Boleh saya gendong Bang Maya? Gendong aja, siap. Ya, silakan Bang Adi atau Bang Pelipus. Bang Adi. Iya, salam. Silakan. Ini ada guru kami Bang Suma. Silakan. Nah, mungkin abang mendengarkan apa yang disampaikan, dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Iya, terima kasih Bang Dalbo. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma, pemahamannya berbeda dengan saya. Tapi dalam diskusi kan itu sah-sah aja. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan ketika itu tidak ditujukan untuk mencapai suatu mufakat, maka masing-masing boleh berjalan di pemahamannya masing-masing, kan gitu dia. Jadi bagi saya, Yesus adalah tetap Tuhan, Yesus adalah tetap Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu dulu Bang Dalbo. Ya, silakan Bunda. Ya, baik. Keadaan yang ada hari ini, ketika kemudian kebenaran terungkap, ada orang mempertahankan keyakinan yang diterima dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena iblis memang sudah bersumpah di dalam Al-Quran di hadapan pencipta langit dan bumi. Apa kata iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa pihakku adalah pihak yang sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka pengikutku di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis itu bukan datang dalam wujud manusia, dalam bentuk fisik, tetapi iblis itu datang dengan sehalus-halusnya, masuk ke dalam hati, tembus ke sanubari, lantas di kepala berputar, masuk ke dalam aliran darah, mematikan akal manusia, menjadikan nyaman kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hingga mati. Kapan mereka sadar? Pada saat ajal sudah menjemput. Sekali lagi, iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan kejahatan yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat seperti yang disebutkan saudara kita tadi, Galatia 5, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha ini. Maksudnya semua agama mengajarkan ini. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan sukacita. Semua agama mengajarkan damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Semua agama mengajarkan itu. Bahkan organisasi kemudian mengajarkan hal tersebut. Tarekat-tarekat mengajarkan hal tersebut. Materi-materi kemudian persekutuan-persekutuan mengajarkan hal tersebut. Bahkan penganut ajaran hitam pun mengajarkan itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Dalam arti kata bukan itu saja yang dikehendaki oleh Elohim. Elohim mengajarkan hukum. Hukum ini yang mengantarkan kita kasih yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kita damai sejahtera yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kesabaran secara hakiki. Bukan yang dibuat-buat. Sementara kalau kita berbicara Galatia 5 nomor 1,
Baiklah kita dimemerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi seibarat kata saya menganalogikan seorang anak dikasih buku panduan. Wahai anakku, terima buku ini. Buku ini berisi seperti apa engkau harus berlaku dalam hidupmu, hubunganmu kepada Tuhanmu, dan hubunganmu terhadap sesamamu manusia. Ambil buku ini. Nih, baca, pelajari, praktekkan. Anak itu kemudian mengambil. Dibacanya sedikit. Terlalu teori ini. Buang. Habis itu anak ini duduk bersemedi. Tenangkan diri, berlipat kaki, kemudian senyum kemana-mana. Hai saudara-saudaraku, kami dari ini datang untuk memberikan kemudian bantuan. Bermanis-manis ria, tapi meninggalkan buku panduan. Buku panduannya mengatakan jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku, sunatkan dirimu. Itu mah teori. Yang penting aku baik-baik aja. Yang penting aku sabar, aku baik, aku setia, aku murah hati, aku suka cita, aku kasih. Udah selesai. Ini mah teori. Teori kerah. Kasih itu tadi saya sudah jelaskan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi dengan congor bermanis, muka tersenyum, bibir lebar sampai kuping pun percuma. Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Supaya aku hidup kekal. Matius 19. Apakah ada dijawab di situ? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Enggak. Semua yang disebutkan ini dalam Galatia 5 nomor 22, kucing pun bisa mempraktekkannya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan ada pembunuhan, jangan mengingini orang lain, jangan bersaksi dusta. Semua adalah implementasi rukun yang harus diadakan kalau mau selamat. Ada hukum-hukum yang wajib dilaksanakan kalau mau selamat. Bukan cuma sabar, bukan cuma baik doang, bukan cuma berlembut doang, menguasai diri doang, enggak. Ada syariat. Contoh misalnya, ketika Tuhan marah di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 44 nomor 9. Ada kemudian dosamu yang lalu-lalu telah aku lupakan, tetapi ada kesalahanmu satu yang sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itulah kelakuanmu yang tidak bisa aku maafkan, kata Tuhan. Jadi syariat itu ada, hukum-hukum itu ada. Bukan cuma saenak dewe, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukan cuma kayak gitu, itu mah teori. Semua orang bisa mempraktekkan itu. Tapi yang dimaksud kasih adalah implementasi, dedikasi kita, loyalitas kita, kemudian di dalam tunduk berserah diri, ikhlas kepada aturan mainnya Tuhan. Itu. Sekarang kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, itu perintah Tuhan. Untuk apa tidak makan babi tapi ganas, kurang ajar, suka mencuri dan segala macam? Lebih baik saya makan babi tapi saya baik, sopan. Oh, bukan begitu polanya. Itu artinya Anda lebih menuhankan diri Anda daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan penggarisan. Jangan makan babi ya tunduk. Kenapa malaikat disebut iblis? Kenapa malaikat itu kemudian jadi iblis? Kenapa? Karena dia cuma mendapat perintah satu doang. Wahai malaikat, ya Tuhan, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat enggan sujud, tak mau sujud. Disebutlah dia iblis. Wahai manusia, jangan engkau makan babi. Disebut apa orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan itu? Kalau malaikat disebut iblis, kalau orang tadi disebut apa? Ya iblis. Makanya Al-Quran mengatakan iblis itu minal jinnati wan nas. Iblis itu dari dua kelompok, dari dua golongan, yaitu dari jin
dan juga kelompok manusia. Manusia yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan adalah sibilisis. Ini terakhir sebelum saya pamit. Dikatakan kemudian di dalam pengakuan Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ini perintah siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan menghalalkan segala sesuatu? 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Siapa yang kasih firman seperti ini? Siapa yang kasih firman pengajaran kayak begitu kepada dia? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Dia malah membantah seluruh perintah Tuhan. Segala sesuatu dibolehkan, segala sesuatu dihalalkan. Ini perintah siapa ini? Iblis mengatakan kepada Adam, tak ada larangan, segala sesuatu halal. Tak ada itu, segala sesuatu dibolehkan. Kok ciri-cirinya kok mirip-mirip? Habis itu dia bikin aturan sendiri. Apa itu aturan sendiri? Minum darah, makan babi boleh, makan asu boleh, makan segala-galanya boleh. Tapi bikin ajaran lain lagi. Bikin aturan baru lagi. Ibadah minggu, menyembah kepada Kristus, segala macam. Jadi ada kerajaan lain. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pakai nama aku, tapi dia bukan dari golongan kita. Dia golongan serigala yang buas. Nah, saya kira begitu teman-teman. Tempat saya sudah azan. Saya juga ada tamu. Saya harus menemui tamu saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi edukasi, khususnya kepada umat Islam, agar tidak mudah kemudian dipatol-patol sama pengikut Kristus. Saya umumkan kepada saudara-saudara yang ada di kota Makassar, tanggal 1 Juni insya Allah saya ada undangan tablik akbar tentang antisipasi lebih awal gerakan pemurtadan pendangkalan akidah yang akan diadakan di Antang Perdos Unhas, perumahan dosen Unhas. Saya lupa masjidnya. Tanggal 1 habis Tunggu dulu, Asa. Gurunda. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2025, sahabat-sahabat kalau tidak berhalangan silakan hadir. Siap. Kita akan bertatap muka di sana dengan tema yang sudah disajikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian hadir. Kita sharing terkait dengan materi-materi dasar bagaimana cara mengantisipasi gerakan mereka. Demikian sementara, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan tetap saudara-saudara Kristen tetap belajar, belajar dan belajar. Tanggalkan dulu mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja, pastor-pastor, tapi ambil Bible itu, masuk ke kamar, kunci dari dalam, pelajari tekun. Belajar baik-baik, gunakan hati. Panggil pencipta langit dan bumi. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, yang menciptakanku, yang memberikan akal kepadaku, beri aku petunjuk. Aku ingin mengkaji Bibelku ini dengan akal sehat. Berikan aku petunjuk. Enggak usah sebut Tuhan siapa namanya, enggak usah. Panggil aja. Dikau yang menciptakanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha rahman. Jangan ke situ Islam nanti. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang mendengar dan melihatku. Tuntun aku untuk belajar kitabku ini. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang hakiki. Habis itu baca. Baca, pelajari, renungkan isinya. Setelah Anda pelajari itu semua, mari bertemu dengan Bang Suma dan tim para apologet Islam ini, baik yang ada di bawah naungan API ataupun yang tidak. Datangi mereka, pertanyakan mereka tentang Bible, sekali juga pertanyakan mereka tentang Al-Quran. Kalau Anda sudah memahami Bible, sudah mempertanyakan Bible, saatnya Anda menentukan sikap. Bible itu benar-benar firman Tuhan. Dan artinya Anda mengatakan Islam itu salah. Saatnya Anda tampil sebagai apologet Kristen untuk membela akidah Kristen. Akan tetapi kalau Anda dihantarkan kepada kebenaran, bahwa ternyata Bible itu benar bukan firman Tuhan dan di dalamnya ada kebenaran, maka datang kepada Islam, pertanyakanlah Islam itu. Pertanyakan Islam itu. Jadi ada dua pilihan setelah pelajari Bible dengan tanpa doktrin dan dogma. Tampil sebagai pembela Kristen, melawan Islam, atau tampil kemudian untuk belajar ajaran agama Islam. Itu aja. Jangan membantah Islam tanpa ilmu.
jangan mewakili Bible tanpa Anda kaji Bible. Nanti Anda malu. Ya, jangan sampai seperti pendeta-pendeta yang diskusi dengan Bang Suma, justru mereka bertanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Saya masih ingat sekali seorang pendeta Leon for Yehuda ketika saya berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai aku. Jika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihatnya. Pendetanya dengan tertawa menghina. Itu tidak ada di Bible Bang Suma. Itu tertulis di mana Bang Suma? Itu tidak ada Bang Suma. Mana ada kayak gitu di dalam Bible Bang Suma. Dengan gayanya dia mengatakan saya selesai kuliah di luar dan seterusnya. Ternyata seorang pendeta pun mesti harus mendapatkan penataran P4 atau 6 SKS dari Bang Suma. Saya kira begitu. Sekali lagi